wa ala alihi wa tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan. Kita sudah sampai kemarin ke Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Kita lanjutkan ke pelajaran ke-6 sudah. Kita masuk ke pelajaran yang ke-7. Sudah juga ini pelajaran ke-8 kita sudah membahas. Ada yang masih ingat kita terakhir sampai pelajaran berapa? 8. Seingatannya 8 sudah. Baik, kita mulai dari pelajaran ke-9. Suaranya apakah jelas bisa didengar? Cek, cek. Apakah suaranya terdengar? Jelas, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke Ad-Darsut Tasi', pelajaran ke-9. Seperti biasa akan Anda bacakan, kemudian akan Anda terjemahkan. Yang pertama, man hadzal rajul? Siapakah laki-laki ini? Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Ma hadza? Hadza tufahun. Apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah sebuah apel. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Apel itu adalah buah yang lezat. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika usfurun. Itu adalah usfur. Usfur itu burung pipit ya. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Halaman berikutnya, halaman 48. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah siswa yang bersungguh-sungguh, mujtahidun, rajin atau bersungguh-sungguh. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah siswa yang kaslan, yang malas. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun. Saya adalah seorang siswa. A'anta talibun jadidun? Apakah kamu adalah seorang siswa yang baru? Na'am, ana talibun jadidun. Ya, saya adalah seorang siswa yang baru. Nah, jadi di bab ini kita akan mempelajari perbedaan antara man dengan ma. Bisa dilihat di sini, man hadza dengan ma hadza. Apa perbedaannya? Kalau man, ini man, itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki berarti ditambahkan hadza ar-rajulu, kalau perempuan berarti hadhihi al-mar'ah. Adapun ma hadza itu digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bukan orang. Untuk menanyakan sesuatu yang bukan orang, baik itu berupa hewan, baik itu berupa buah-buahan atau benda yang lainnya yang bukan manusia. Sama juga dengan madzalika. Bedanya dengan mahadha hanya dalam isim isyarahnya saja, hanya ada dalam kata tunjuknya saja. Nah, di sini juga kita membahas tentang sifat ya.
membahas tentang kata sifat. Lihat di sini, Abbasun tajirun. Tajir ini adalah sifat dari Abbas. Abbasun tajirun ghaniyun. Ghaniyun juga ini adalah sifat dari Abbas. Hamidun mudarrisun. Ini juga sifat. Hamidun mudarrisun jadidun. Ini juga sifat. Semuanya sifat. Jadidun, ghaniyun. Kemudian yang di sini ada at-tufahu fakihatun ladzidatun. Fakihatun di sini bukan sifat tapi dia khobar. Ladzidatun itu sifat. Usfurun al-usfuru ta'irun saghirun. Saghirun ini sifat. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu mubtada, lughatun khobar, sahlatun sifat. Nah, bagaimana membedakan sifat dengan khobar? Kalau khobar itu tidak beralif lam. Jadi kalau khobar itu menjelaskan isim sebelumnya dan isim sebelumnya beralif lam. Khobarnya tidak. Nah, itu berarti yang isim kedua itu adalah khobar. Adapun sifat, kalau sifat dia akan mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya tidak ada alif lam, maka dia juga tidak ada alif lam. Kalau sebelumnya isimnya mudzakkar, maka sifatnya juga mudzakkar. Kemudian kalau misalnya isimnya sebelumnya mu'annas, maka dia mu'annas. Contohnya di sini, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Asalnya sahlun. Kenapa ditambahkan tak marbutoh? Karena sebelumnya ada lughatun. Lughatun itu mu'annas. Sama juga di sini yang halaman berikutnya. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Sekarang masuk ke tamarin. Tapi untuk mau cepat biar anak langsung baca saja. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Yang pertama, Muhammadun talibun qadimun. Nah, mau diperhatikan ya. Adzalika rajulu mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Nomor 3, hadza darsun sahlun. Abbasun tajirun syahirun. Bilalun muhandisun kabirun. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun. A'anta rajulun ghaniyun? La, ana rajulun faqirun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. A'anta mudarrisun qadimun? La, ana mudarrisun jadidun. Ahamidun talibun kaslanu? La, huwa talibun mujtahidun. Perlu diperhatikan untuk kata kaslanu itu tidak boleh menggunakan tanwin. Tidak boleh menggunakan tanwin. Nah, sekarang latihan berikutnya. Do' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Nah, simpanlah di titik-titik di bawah ini, dalam jumlah di bawah ini, na'tan munasiban, sifat yang sesuai. Jadi sini tugasnya kita mengisinya dengan kata sifat. Dan kata sifat tadi kita ingat mengikuti isim sebelumnya, baik dari segi mudzakkar muannasnya, baik dari segi adanya alif lam atau tidak adanya, baik dari segi mufrad atau tidaknya. Nah, di sini nomor pertama Khadijatu. Khadijatu tidak boleh tanwin. Khadijatu thalibatun. Kita isi, misalkan Khadijatu thalibatun mujtahidatun. Kenapa harus ada ta marbuthah? Karena sebelumnya thalibatun. Nomor 2, Khalidun tajirun ghaniyun misalnya. Tajirun ghaniyun. Ghaniyun di sini mengikuti tajirun, tidak beralif lam, bertanwin dan mudzakkar. Yang nomor 3, al-arabiyyatu lughatun. Nah, tadi sudah dibahas, lughatun sahlatun atau lughatun jamilatun bisa. Al-usfuru ta'irun apa? Saghirun. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Ana mudarrisun jadidun. Saya adalah guru yang baru. Muhammadun tabibun syahirun. Syahirun artinya terkenal. Muhammad adalah dokter yang terkenal.
Al-Inqiliziyatu lughatun sa'batun. Bahasa Inggris itu bahasa yang sulit. A'anta talibun jadidun. Kita kasih isi a'anta talibun jadidun. Apakah kamu seorang siswa yang baru? Al-Qahiratu madinatun kabiratun misalnya. Boleh diisi dengan sifat lainnya, sogiratun, jamilatun, terserah. Yang penting harus sesuai dengan kaidah sifat. Tadi kaidah sifat itu intinya kata sifat harus mengikuti isim yang disifati. Yaitu isim sebelum. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Nah, tadi na'at itu sifatnya. Nah, adapun tugas yang ketiga, do' fil makanil khali. Isilah di tempat yang kosong fil jumalil atiyah di kalimat-kalimat di bawah ini man'utan munasiban. Man'ut itu kebalikan dari na'at atau dari sifat. Kalau sifat tadi kan yang menjelaskan isim sebelumnya atau yang mensifati isim sebelumnya. Nah, kalau man'ut ini yang disifatinya. Kita harus mencari yang disifati. Sifatnya sudah ada, tinggal mencari yang disifatinya. Misalnya al-arabiyatu titik-titik sahlatun. Tadi apa? Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Nomor dua, ana titik-titik qadimun. Qadimun artinya lama atau lawan kata dari baru. Misalnya ana mudarrisun qadimun bisa. Ana talibun qadimun bisa. Kenapa nggak boleh talibatun? Karena lihat sifatnya muzakkar. Berbeda kalau misalkan sifatnya itu qadimatun, maka anaknya harus diisi dengan apa? Mudarrisatun, thalibatun, itu yang muannas. Tapi di sini karena naatnya atau sifatnya itu mudzakkar, maka yang disifatinya harus mencari isim yang mudzakkar. Nomor 4, nomor 3. Ammarun titik-titik ghaniyun. Ammar adalah titik-titik yang kaya. Kita isi apa? Bisa tajirun. Sesuai tajirun, pedagang. Ammarun tajirun ghaniyun. Yang keempat, hadza maksur, itu pecah. Ini adalah kursi ya. Misalkan kita pakai kursi, boleh pakai yang lain. Di sini contohnya kursi. Hadza kursiun maksurun. Nomor 5, Faisalu titik-titik kaslan. Faisal adalah titik-titik yang malas. Nah, apa yang malas? Siapa? Biasanya talib, siswa. Faisalu talibun kaslan. Nah, yang keempat, di sini kita akan membaca kata-kata sifat yang diakhiri dengan alif dan nun. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa kata sifat yang diakhiri dengan alif dan alif dan nun ini adalah bentuknya tambahan, maka dia tidak boleh tanwin. Maka dia tidak boleh tanwin. Domahnya tidak boleh tanwin. Fathahnya tidak boleh tanwin. Ana kaslanu, jaw'anu, atoshanu, wadbanu, mal'anu. Anak ingin dari antum yang baca ya. Umamah. Tafadholi, coba Umamah baca nomor 1 sampai ya nomor 4. Silahkan. Dari kaslanu, jau'anu. Gimana Umamah? Bisa? Sebelumnya belum bisa. Ukhnida. Gimana bisa bacanya? Tafadhol. Tafadholi. Iqra'i kaslanu, jau'anu dan Kaslan, jau'an, Nah, dijelaskan ya harokat akhirnya, jangan disukunkan. Kaslan. Kaslanu, jau'anu, aposyanu, qadbanu, mal'anu. Mumtaz. Nomor 1. Ana jau'an. Nah, harokatnya apa? Jau'ani, jau'ana atau jau'anu.
jau'anu Nah, mumtaz. Nah, lanjut nomor 2. jau'anu anta jau'ani Nah, sama jau'anu. anta jau'anu la ana atsyanu Mumtaz. Limadzal mudarris ghadbanil yaum Nah, ghadbanu ya. ghadbanul yaum Yauma. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. limadzal mudarrisu ghadbanul yauma al al-kaubu mal'anu Al-kubu. al-kubu mal'anu. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, di sini ada kata sifat yang diakhiri alif lam mim. Pertama kaslan. Kaslan itu artinya malas. Jau'anu artinya lapar. Atsyanu artinya haus. Ghadbanu artinya marah. Mal'anu artinya penuh. Ana jau'an, saya lapar. A'anta jau'anu, apakah kamu lapar? La, ana atsyanu, tidak, tapi saya haus. Limadal mudarrisu ghadbanul yauma, kenapa guru atau pengajar ghadban marah al yauma hari ini? Al-kubu mal'an, gelas itu penuh. Baik, selesai untuk yang bagian alif. Nah, di sini ada al-kalimatu al-jadidah. Nah, Anda harapkan ya, ada buku tulis yang khusus menulis kosakata-kosakata yang dikotak seperti ini. Kemudian diartikan untuk menambah wawasan kosakata. Nah, di sini ada al-kalimatu al-jadidah. Yang pertama, al-lughah. Al-lughatu artinya bahasa. Syahirun artinya terkenal. Syahirun terkenal. Al-madinatu artinya kota. At-ta'iru artinya burung. Kalau pesawat at-ta'iratu. Kalau at-ta'iru itu burung. Al-yauma hari ini. Nah, khusus untuk al-yauma, kata keterangan waktu yang menunjukkan hari ini itu harus berharokat fathah. Senantiasa berharokat fathah. Al-yauma hari ini. Kaslanu malas. Jau'anu lapar. Atsyanu haus. Mal'anu penuh. Ghadbanu marah. Al-usfuru burung pipit atau burung kecil ya, burung-burung yang kecil. Al-yauma, oh beda, yauma ini hari ini. Kalau al-yaumu hari. Al-yauma hari. Nah, masuk ke yang bagian ba. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Nah, ketika kita menemukan isim yang beralif lam, maka kita tambahkan dalam mengartikannya ini atau itu ya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Jadi gurunya sudah tertunjuk, gurunya sudah ditentukan. Huwa fil fasli, dia ada di dalam kelas. Huwa fil fasli, dia berada di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudir, dia ada bersama mudir. Inda ini asal artinya di sisi, tapi bisa diartikan bersama. Dia bersama mudir. Aina talibul jadid, di mana siswa yang baru itu? Zahaba ilal maktabati, dia pergi ke perpustakaan. Man dzalikar rajulu tawil, siapa laki-laki yang tinggi itu? Alladzi kharajal ana, yang sekarang telah keluar, minal madrasati, dari sekolah. Huwal mudirul jadid, dia adalah mudir, kepala sekolah al-jadidu yang baru. Wa manil waladus saghiru alladzi kharajal ana minal fasli, dan siapa anak yang kecil itu yang telah keluar dari kelas sekarang? Huwa benul mudir, jadi dia adalah anak mudir yang
baru. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Mobil yang baru itu milik siapa? Liman milik siapa? Tilka itu as-sayyaratu, mobil, al-jamilatu yang bagus. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhan, milik siapa mobil yang bagus itu? Hiya lil mudiril jadi. Hiya ini domir untuk perempuan. Kembali ke as-sayyarah, karena sayyarah itu perempuan atau mu'annas. Kenapa? Karena ditandai dengan ta'mur. Hiya lil mudiril jadi. Mobil itu milik kepala sekolah yang baru. Liman hadal kitabul kabiru, milik siapa buku yang besar ini? Ahuwa lil mudarrisi, apakah itu milik guru? La, huwa lit talibil jadi. Tidak. Akan tetapi buku itu milik siswa yang baru. Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana garpu mil'aqah itu sendok. Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kubi. Sendok itu ada di dalam gelas. Ainal kursiyul maksur, di mana kursi yang pecah itu? Huwa hunak, dia ada di sana. Nah, di bab ini kita masih membahas tentang naat atau sifat. Cuman bedanya yang mbak ini sifat yang beralif lam. Kalau kita lihat, kenapa sifatnya alif lam? Lihat yang di halaman 51 paling atas. Lima tilkas sayyaratul jamilatu al-jamilatu. Kenapa al-jamilatu ada alif lamnya? Karena al-jamilah ini sifat dari as-sayyarah, dari mobil. Dan kalau kita lihat isim, dalam as-sayyarah itu ada alif lamnya. Dan dia juga mu'annas, sehingga sifatnya harus beralif lam dan juga harus mu'annas. Seperti kalau mudzakkar, seperti di halaman sebelumnya, di sini, at-talibul jadid, al-jadid. Lihat, ada alif lam. Karena mengikuti at-talib. Dan dia at-talibu mudzakkar, al-jadid juga mudzakkar. Beda kalau at-talibatu. Berarti sifatnya jadi al-jadidatu. Mas, langsung ke tamrin, latihan. Iqra, waktunya latihannya baca dan tulis. Tapi akan Anda bacakan dulu ya. Di sini kan gundul ya. Nah, mohon diperhatikan nanti akan Anda tunjuk dari antum untuk membaca. Yang pertama, at-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustausofi. Dokter yang baru itu ada di rumah sakit. Wat-tabibul qadimu fil mustausof. Dan dokter yang lama itu ada di klinik. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Pulpen yang patah itu, maksur itu bisa patah atau pecah. Pulpen yang patah itu ada di atas meja. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas angin yang baru itu ada di kamar atau di ruangan yang besar. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Al-waladut tawilul ladzi kharaja fil fasli. Anak laki-laki yang tinggi itu telah keluar minal fasli, dari kelas. Al-ana, sekarang, talibun minal hindi. Dia adalah siswa dari India. Nomor 6. Ana fil madrasati sanawiyati. Aku ada di sekolah as-sanawiyah, SMA. Dhahabar rajulul fakiru ilal wazir. Telah pergi seorang laki-laki yang fakir menuju menteri. Al-wazir artinya menteri. Jalasat talibul jadidu khalfa Hamidin. Siswa yang baru itu telah duduk di belakang Hamid. As-sikinul kabiru hadun jiddan. Pulpen yang besar itu sangat tajam. Man hadzal waladus sagiru. Siapa anak kecil ini? Huwa bedul mudarrisil jadi. Dia adalah anak guru yang baru. Nah, tapi sekarang silakan Ukhilma dulu ya. Ukhilma. Coba baca nomor 1 sampai nomor 5.
Silakan Ukhilma. Nah, gimana Ukhilma? Bisa? Ukhilwa, gimana Ukhilwa? Bisa? Atau kembali ke Umamah, gimana Umamah? Bisa? Insya Allah Ustadz. Baik, silakan baca nomor 1 sampai nomor 5. At-tabibul jadidu fil mustashfa. Wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Al-qalamul maksuru alal maktabi. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-waladut tawilul ladzi kharaja minal fasli. Al-ana talibu minal hindi. Talibun. Talibun minal hindi. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, berikutnya Ukhilma atau Ukhilwa, gimana? Bisa? Baik, sepertinya belum bisa, ala bahasa. Kita lanjutkan saja ke latihan nomor 2. Nah, ini akan Anda isi aja ya. Nanti insya Allah akan Anda tugaskan. Tapi akan Anda kasih tahu jawabannya sekarang. Atau cara menjawabnya. Nomor 2, imla fil faraghi. Isilah titik-titik yang kosong fima yali di bawah ini bin na'ti. Dengan menggunakan na'at atau menggunakan kata sifat. Alladzi baina qausaini. Yang berada di dalam kurung. Ba'da tahliyatihi. Setelah diisi bi alif lam. Dengan alif lam inda luzum. Jadi harus diisi dengan, harus dipakaikan alif lam. Di sini kan lihat. Di latihan ini sebelah kirinya di sini ada apa? Ada kata-kata sifat yang berada di dalam kurung. Nah, ini harus diisi, dipindahkan ke sini, ke titik-titik ini dan ditambahkan alif lam. Di sini kan jadidu. Nah, ketika dimasukkan jadi tambah alif lam. Misalnya ainal mudarrisul jadidu at-tajirul kabiru fis suqi ana talibun qadimun. Nah, ini tidak menggunakan alif lam. Kenapa? Karena tolibunnya tidak menggunakan alif lam. Jadi seperti diikuti isim setelah sebelumnya. Kalau isim sebelumnya ada alif lam, maka kata sifatnya menggunakan alif lam. Kalau isim sebelumnya tidak menggunakan alif lam, maka tidak menggunakan alif lam. Dan kaidah dalam isim itu, kalau isimnya ada alif lam, maka harus tanwin. Kalau tidak ada alif lam, maka tidak boleh tanwin. Kecuali kata sifat yang tadi, yang kaslanu, yang ada alif dan nun akhirnya. Kaslanu, atsyanu, ghadbanu, mal'anu, atsyanu. Ana talibun, qadimun. Jalasat talibu. Nah, di sini at-talibunya alif lam berarti. Jadi, jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Manil waladut tawilu alladhi kharajal ana minal fasli. Nomor 6. Ammarun waladun qasirun. Qasirunnya tidak menggunakan alif lam karena waladun tidak menggunakan alif lam juga. Faisalu tabibun syahirun. Liman hadas sarirul maksuru. Hada qalamun maksurun. Aina sikinul hadu. Nomor 11. Liman hadihis sayyaratul jamilatu. Kemudian nomor 3 ini kita membahas kata alladzi. Kata alladzi itu adalah disebut dengan isim mausul kalau dalam bahasa Arab, atau kalau diartikan kita yang. Dia juga mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelum alladzi itu mudzakkar, maka menggunakan alladzi. Jadi alladzi itu untuk mudzakkar pun muannas allati. At-talibul ladzi kharaja minal fasl ana min Indonesia. Siswa yang telah keluar dari kelas sekarang dari Indonesia, berasal dari Indonesia. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarris. Buku yang ada di atas meja itu adalah milik guru. Liman hadzal qalamul jamilu. Kepunyaan siapa atau milik siapa pulpen yang bagus ini? Alladzi 'alal maktabi, yang ada di atas meja.
Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil wazir. Rumah yang besar itu yang ada di jalan itu milik wazir, milik menteri. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang ada di kamarnya Khalid maksurun, patah. Nah, di sini ada kotak ini penjelasan singkatnya. Baitun jadidun. Baitun ini man'ut, isim yang disifati. Jadidun adalah na'tun, kata sifat. Nah, ada al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Al-maktabatu, perpustakaan. Al-maktabatu artinya perpustakaan. Al-ana, sekarang. Al-mirwahatu, kipas angin. Al-mustausafu, klinik. Al-madrasatu tsanawiyatu, sekolah menengah atas. SMA atau sederajat ya. Al-waziru, seorang menteri. Syahirun, kata sifat yang berarti terkenal. Hadun, kata sifat yang memiliki makna tajam. Sampai di sini ada yang ditanyakan di pelajaran ke-9? Insya Allah ya, mufradatnya, kosakatanya sudah difahami. Tapi kalau nanti misalkan baik yang hadir atau yang nanti kesusulan, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di grup atau bisa langsung menghubungi nomor anak yang ada di grup. Ya, kalau tidak ada, insya Allah kita cuma sampai pelajaran 9. Insya Allah pekan depan kita masuk ke pelajaran 10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa